Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah nunggu. Ya, saya Noval. Hari ini saya bakal menemani teman-teman dari jam 7 sampai selesai, gitu ya. 15 tepatnya sampai selesai. Nah, teman-teman, di sini teman-teman kita bakal bahas form. Ya, terus kita bakal bahas juga buat manajemen keuangan, ya dengan sum if dan sum if, ya sebenarnya laporan gitu ya, laporan penjualan. Terus kita juga bakal bahas pakai pivot. Terus kita juga bakal bahas VLOOKUP lanjutan. Terus kita juga bakal bahas yang form lanjutan. Gitu ya. Jadi ada sekitar 2 file, 4 soal, dan 3 topik dibagi jadi 4 subtopik. Gitu ya. Nah, baik. Saya share dulu teman-teman buat materi hari ini. Baik, teman-teman. Ya, sudah kelihatan buat teman-teman. Sudah, Kak. Oke, clear ya. Oke, baik teman-teman, kita bakal belajar manajemen database. Nah, ini bisa kepake buat apapun, ya, buat yang teman-teman di manajemen, buat teman-teman yang di keuangan, ya, maupun teman-teman yang hanya sekedar admin, gitu ya, buat di manajemen datanya. Nah, oke, data ini hanya 9, tapi nanti teman-teman, saya minta buka lagi latihan data Kemen Desa, ya, saya bakal kasih lagi cara buat bersihin data cleaning untuk CSV, ya, nanti kita pakai form buat di data yang ribuan. Ya, karena kalau di 9 10 data, ya itu nggak kelihatan banget fungsinya. Tapi saya mau kenalin dulu dari awal, gitu ya. Form, ya fitur form, ya namanya fitur form. Fitur form ini harus dimunculkan. Ya, teman-teman yang pakai WPS, pakai spreadsheet ini nggak bisa. Yang lagi, teman-teman yang pakai WPS, pakai spreadsheet ini nonton dulu aja, gitu ya. Karena beda, gitu ya. Kalau saya jelasin alternatifnya, nanti bakal makan waktu banyak gitu ya. Jadi teman-teman cukup tahu dulu gitu ya gimana cara pakai fitur form. Ya, ini hanya buat yang Excel aja gitu ya. Nah, jadi saya sudah tegaskan di awal, ini hanya buat Excel aja. Buat yang nggak bisa, nggak ada form, nggak ada fiturnya, ditonton dulu aja. Nah, fitur form ini adalah suatu ribbon gitu ya. Ribbon ini apaan? Ini penting teman-teman buat tahu. Sebenarnya ini jarang banget di tes kerja, tapi beberapa perusahaan itu juga ngetes tentang pengetahuan teman-teman. Jadi kalau ini tab teman-teman, ini tab home, tab insert, tab draw. Nah, di tab-tab ini ya, ada namanya ribbon-ribbon. Nah, contohnya paste, ini, cut, ini ribbon. Ya, ribbon tuh gampangnya fitur-fitur. Gitu ya. Ribbon-ribbon ini ada di dalam grup-grup. Ada yang di grup alignment, grup number, grup styles, grup cell. Jadi itu ya, itu ribbon. Nah, form itu adalah ribbon yang itu secara default itu nggak ada di Excel teman-teman. Di Excel teman-teman nggak ada ya. Saya ulang lagi di Excel. Jadi yang pakai WPS spreadsheet tonton dulu aja. Nah, gimana cara munculin ya ribbonnya? Ini sama kayak kita munculin fitur fill data analis gitu ya. Kita belum bahas data analis. Buat teman-teman yang nanya data analis ke saya sorry banget belum bahas di Zoom. Nanti saya bakal bahas gitu ya. Materi materi agak beratnya memang nanti ya gitu ya di Februari awal. Ya nanti teman saya kasih kasih bonus sesi gitu ya buat di batch ini saya butuh bonus sesi di bulan Februari nanti. Nah di file ini teman-teman ya di file ini ya teman-teman klik bagian option. Oke sampai sini sudah ke bagian option sudah klik file terus option sudah sampai ke sini belum kira-kira saya tungguin klik file terus option sudah ya. Nah teman-teman diklik di sini ya customize ribbon sudah masuk ke customize ribbon. Namanya juga customize, mengkostumisasi ribbonnya gitu ya, atau mengkostumisasi dari fiturnya. Aman? Aman ya? Pilih di sini bukan popular comments, tapi comments not in the ribbons. Gampangnya apa ya? Comments itu panduan atau perintah kan? Perintah yang nggak ada di ribbon itu, gitu ya. Pilih comments not in the ribbon, sudah sampai sini, sudah. Sudah ya, oke. Sebenarnya banyak yang bakal saya bahas nantinya di lanjutannya. Maka saya bilang teman-teman bakal saya kasih tambahan, gitu ya. Buat manajemen, buat keuangan, buat admin ini bisa, gitu ya. Ini banyak banget fitur yang bisa kepake. Ya, di sini ada yang Commerce Not to Ribbons. Nah, oke teman-teman. Nah, salah satu fitur yang bakal kita tambahin adalah fitur form di sini. Ada yang sudah ketemu fitur form? Fitur form sudah ketemu semua? Fitur form. Kalau sudah ketemu, teman-teman klik formnya, nanti klik add. Oke. Oke, misalkan saya klik di sini deh.
Oke, sudah aman? Buat take formnya, sorry, file, option, pilih yang comment is not ribbon, terus pilihnya form. Tuh, custom group. Oke, new group dulu. Oke, klik oke. Oke, aman? Sampai sini? Buat munculin fitur ribbon ini aman nggak dari teman-teman? Ada yang kendala nggak buat fitur ribbonnya? Kak, itu di mana? Oke. Bang, Ya, kenapa? yang itu bang, yang fitur form tadi kayak nggak jumpa gitu bang. Fitur form nggak jumpa gitu, maksudnya gimana? Kan tadi pas kita mau apa namanya customize ribbon tadi kan kita pilih yang comment is not in the ribbon itu bang. Nah, kan Ya, langkah selanjutnya tadi kan uh, ke fitur form kan bang. Nah di sini kayak formnya itu nggak jumpa gitu. nggak ada di masnya. Coba ke option, terus ke customize ribbon. Coba mas ke command in not ribbon, udah? Udah. Oke, di sininya ketemu nggak kira-kira form? Kalau belum ketemu, nanti saya coba tandain di keberapanya gitu ya maksud saya. Oke bang. Aneh. Izin Kak, gak ada tapi adanya free form itu sama aja atau beda ya? Free form itu beda. Nah, ini dah teman-teman, saya tambahkan grup baru. Jadi kalau teman-teman lihat dari style, cell, editing, dan add-ins, ini sama ke new group. Jadi saya tambahkan grup baru buat ke form. Kenapa begitu? Ketika saya tambahkan ke home, itu nggak langsung bisa, gitu ya. Padahal tadi bisa, gitu ya. Sebelum saya zoom, ini saya coba, itu bisa kode Excel saya, gitu ya. Tapi kenapa nggak tahu saya nggak bisa? Nah, Excel kadang gitu. Nah, harusnya nggak full, gitu ya. Tadi itu di atas sini. Ya, tapi nggak apa-apa. Oke, sampai sini yang kendala nggak? Setelah form kemana bang? Sudah di add? Sudah. Nggak bisa di add. Oke, yang nggak bisa di add mau share screen nggak satu orang? Ini buat teman-teman yang lain. Oke, ada yang mau share screen nggak kira-kira? Satu orang buat pandu aja. Nanti teman-teman yang lain nggak bisa, saya pandu. Oke, boleh. Yang nggak bisa, kayak misalkan Kak Nur Holifa, terus tadi Kak Hype, terus oke, siapa lagi? Ada yang mau share screen nggak? Satu orang aja yang nggak bisa. Udah di add nggak bisa, Kak Renti misalkan. Kak Gina gitu. Nggak ada form Kak di Excel saya. Oke, kalau yang ada form tunggu dulu. Yang di add tapi nggak nemu. Siapa? Mau nggak satu orang saya skin aja satu orang. Saya Kak. Oke, boleh Kak Nur saya skin. Sama aja. Oke, baik. Oke, baik klik file dulu. Mbak, sorry, klik file dulu. Ini kalau teman-teman di Excel yang nggak ada form, kabarin Excel 2000 berapa. Nanti nggak apa, dikecualikan aja. Ditonton dulu aja cara penggunaan form. Sorry. Sorry. Boleh Mbak, saya skin lagi Mbak. Yang saya skinnya bukan yang whiteboard, sorry. Oke, klik home. Klik file, sorry, file. File, sorry, file. Terus option. Oke, add-ins. Customer ribbon, sorry, customer ribbon.
Nah, coba di reset dulu, klik reset dulu aja. Tadi sudah tambahkan belum? Reset dulu aja, reset. Customization ribet. Sorry. Customization reset. Customization reset. Nah, oke. Di bawah reset all customization. Oke, reset dulu. Oke. Nah, pilih popular command-nya diganti jadi command in not in ribbon. Tapi mbaknya ada form kan ya? Oke, bawah-bawah ada form nggak? O, A, B, C, D, E, F. Form. Nah, form tuh ada klik form. Nah, gini dulu. Klik di bagian home dulu. Home dulu di plus. Diklik plus dulu. Sorry mbak, diklik plus dulu. Home aja. Yang home sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Nah, jangan ke new tab. Diklik home dulu. Home-nya diklik dulu. Diklik home dulu. Home. Home-nya diklik. Nah, digitu kan. Ya, plus dulu. Nah, oke. Terus diklik aja home-nya. Bisa nggak diklik new group? Home-nya diklik dulu. Diklik new group bisa. Nah, oke. Diklik home-nya new group. Nah, oke. Ada new group. Langsung form-nya di add. Diklik add. Jadi gampangnya tunggu dulu. Nah, ini kita siapin wadahnya dulu. Kadangkala begini, seperti tadi saya pakai 365 teman-teman. Ya, sebelum sebelum Zoom saya coba karena bisa saya pakai 2013 kalau ngajar. Gitu ya. Tahun lalu saya pakai 2013 kalau ngajar form. Nah, baru kali ini saya muncul lagi materi buat form karena teman-teman harus tahu. Nah, di form ini teman-teman gitu ya. Kalau di 2013 itu langsung. Nah, saya coba tadi di 365 itu juga langsung form gitu ya. Itu muncul otomatis di background removal tadinya tanpa kita add tanpa saya new group itu langsung bisa muncul di bagian paling atas ujung ya. Nah, biasanya bisa di situ. Nah, tapi pas tadi saya coba gitu ya, ternyata pas saya coba ngajar ya, pas saya coba ngajar kok nggak bisa gitu ya. Ternyata pas saya cek udah full dari semua tab. Jadi tab itu ya gampangnya tab itu ada ruangan-ruangan. Ruangannya udah full. Udah ada clipboard, font, alignment, number, stars, dan cell. Nah, ya sudah. Kalau sudah full, bikin aja new group dulu. Boleh teman-teman taruhnya di home, di insert, di draw, bebas dimanapun. Tapi saya prefer taruhnya di home gitu ya. Karena nggak ribet gitu ya. Nah, nanti diklik OK. Ya, sorry, diklik formnya dulu, diklik add, baru OK. Tujuannya kita new group itu buat wadahnya, klik OK. Klik OK aja, Mbak. Nah, klik home, klik 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 home. Di mbaknya nggak ada home. Oke. Insert mbaknya nggak ada home. Tadi Oke, klik dulu ada. filenya. Filenya, klik file dulu. Tadi kalau nggak salah nggak ke checklist. Betul. Ya, file, option, customer ribbon. Nah, tabnya di checklist dulu, Mbak. Nah, klik OK. Klik OK dulu. Oke. Nah, home. Nah, di sebelah ujung kanan udah ada form. Oke, aman? Aman, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Aman teman-teman yang lain? Kak, saya Kak Melisa, kenapa Kak Soraya, Kak punya aku di home nggak ada kan optionnya? Kak. Iya, Kenapa? Pak. Ini aku nggak ada, Pak. Nggak. Oke, yang lain gimana tadi? Yang kendala, Kak, aku udah tambahin nggak ada. Oke, aman-aman. Oke, oke. Sudah diwakili ya tadi beberapa pertanyaan. Kak Rahma juga saya sudah bantuin. Kak Gina, Kak, Kak maaf nih, Azara, ya. Kak Alifa. Kenapa? Kak Melisa. Habis di add itu di rename apa gimana? Kenapa? Habis di add di home itu langsung di rename form gitu ya, Nggak Kak? usah di rename, langsung oke aja. Mbak Melisa mau coba jelasin nggak? Kak, yang aku sudah ada new group, tapi nggak ada form. Oke, buat teman-teman yang nggak ada form, ya, buat teman-teman yang nggak ada form, itu nanti di skip dulu aja. Buat teman-teman yang nggak ada home-nya, coba di checklist lagi di optionnya. Oke, aman? Aman ya? Kak Melisa mau coba sesi nggak? Dan nemu ya, Oh, sudah nemu. Oke, baik. Nah, saya coba ulang sekali lagi. Lah, saya ulang ya. Saya ulang sekali lagi. Jadi kita ingin menambahkan fitur form di sini. Gitu ya, saya ulang. Ini hanya buat yang Excel Excel aja. Ya, nggak semua Excel ada.
Ya, saya di 2013 itu ada. Ya, di 365 sekarang ada sorry, di uh, MS365 ada. Nah, saya izin dulu caranya gimana. Coba saya riset dulu Customer Ribbon. Ya, riset dulu, sorry. Oke. Nah, jadi teman-teman, caranya teman-teman saya klik OK. Nah, saya klik file, klik option. Terus teman-teman pilih Customer Ribbon, file option Customer Ribbon. Teman-teman pilih yang comment not in the ribbon. Ya, jangan lupa dipilihnya form. Teman-teman nggak usah sama kayak saya, form. Oke. Nah, ini kan nggak bisa langsung di-add. Nah, kalau saya sih pengen tambahinnya di tab home. Misalkan saya klik home-nya dulu. Ya, saya buat new group dulu. Ya, grup baru ini buat nyimpen form. Nah, sebenarnya grup ini bisa dinamain. Misalkan ini untuk isi database. Misalkan untuk database. Gitu ya. Atau gini deh, manajemen data. Ini sebenarnya nggak usah ikut saya ya. Teman-teman nggak usah ikut name dulu, nggak apa. Yang penting teman-teman bisa nambahin form dulu. Gitu ya, klik OK. Nah, misalkan saya add nih, klik OK. Nah, sampai sini aman. Ya, Kenapa ya? tampilannya ada di forward. Oke, tampilan itu bisa digonta-ganti, Kak Devira, kayak tadi ya. Oke, aman ya. Nah, saya lanjut dulu. Mayoritasnya aman. Kalau mayoritas aman, saya lanjut. Aman ya. Aman Oke, Kak, aman. baik. Nanti ketinggalan boleh ditonton ya. Oke, baik. Form ini sebenarnya buat apa sih, teman-teman? Gini, ini nggak kerasa. Nanti teman-teman kita ganti ke database ya. Kita ganti ke, sorry, ke CSV, yang latihan data Kemen Desa. Ya, nanti kita cari, itu teman-teman bakal kerasa. Ya, form itu berguna. Gitu ya. Nah, oke, Kak Fonda nggak apa-apa. Ya, nanti saya lanjut pertanyaannya. Dikip dulu, ditonton dulu. Buat teman-teman yang nggak ada dan kendala, ditonton dulu. Gitu ya. Nah, baik. Ya, nggak bisa Kak Rifat Nisa. Tapi nggak apa, ditonton dulu aja, Kak Rifat Nisa. Ditonton dulu aja. Nanti kalau sewaktu-waktu nggak ada Excel, nanti kakak bisa paham. Nah, jadi saya lanjutin dulu ya teman-teman. Form ini fungsinya ini untuk manajemen data lebih baik gitu ya dibandingkan kita ngeliat gini. Oke, 9 data itu nggak apa-apa. 9 data itu nggak apa-apa kalau kita nggak manajemen data. 9 data itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita datanya sudah 1000, itu kita perlu manajemen data dengan form gitu ya. Ya, dengan form. Nah, caranya adalah gini, klik home, klik bagian form gitu ya. Di sini teman-teman, ya isinya ada kolom-kolomnya. Ya, saya ulangin ya, ini buat manajemen data gitu ya. Ini buat manajemen data. Kita nggak bisa buat nambahin kolomnya. Jadi manajemen data artinya apa? Artinya datanya sudah ada, gitu ya. Kata kunci manajemen data itu datanya sudah ada, gitu ya. Nah, kalau datanya sudah ada, gitu ya, kita tinggal manajemen. Contoh, Michael marketing, Justin, oke. Find next, Justin, Timothy itu. Enaknya gini. Nah, kita misalkan pengen tambah nih di bawahnya Farel, kita misalkan mau nambah. Misalkan kita mau nambah, ya diklik new kalau mau nambah datanya. Ya, ini pengenalan form dulu ya. Nanti kita lebih lanjut. Klik new. Nah, di sini kita bisa tulis nomor 10 kan berarti misalkan nama pegawainya adalah eh Amel gitu ya. Terus divisinya misalkan adalah divisi manajemen. Ya, manajemen. Misalkan asal dari Jakarta. Nah, nanti teman-teman, kita tinggal klik new, hasilnya bakal seperti ini. Ya, dia bakal nambah di sini. Jadi kita nggak usah repot-repot buat nambahin di sini lagi. Kayak 10 Amel kanan manajemen Jakarta. Nggak. Jadi nggak perlu repot-repot gitu. Pun kalau kita mau hapus, lihat teman-teman, ya kita mau hapus misalkan ke Amel. Contoh dulu ya, lihat dulu, dilihat dulu. Ya, ya tadi buat teman-teman yang punya kendala, di skip dulu. Yang penting teman-teman lihat dulu. Nggak apa-apa teman-teman nggak ngerjakan soal ini. Kan ada dua soal lain ya. Nggak apa-apa teman-teman nggak kerjakan soal ini. Gitu ya. Nah, oke. Lanjut ya. Teman-teman ke kriteria. Jadi kriteria ini untuk mencari teman-teman data yang udah ada. Misalkan saya mau cari nama pegawainya si Amel. Saya tinggal Amel. Ya, klik enter. Sorry. Amel. Kriteria. Oke, Amel. Coba saya. Nah, oke. Fin
previous. Ya, jadi si Amel ini, misalkan teman-teman pengen hapus, teman-teman tinggal delete. Tuh, satu call masuk ke delete. Terus teman-teman pengen delete yang ini juga nih, yang saya salah input nih. Lihat, ini kan udah di table. Kan capek kalau kita klik 12, terus kita delete. Nanti ujungnya apa? Kalau kita klik 12 ke delete nih, kita klik 12. Itu berarti kan satu baris ke blok. Nah, gimana kalau di sebelah kanan sini ada table lain? Kapus nggak kira-kira table lain? Isi table lain itu kapus nggak? Misalkan di sini nih, ada table lain. Kapus nggak? Kalau kita delete satu baris, kapus juga nggak table lainnya? Kehapus. Nah, gimana Hapus. caranya biar nggak kehapus, Mas? Ini ada pertanyaan sebenarnya di pertemuan pertama kita, gitu ya. Buat khususnya buat teman-teman yang di batch 1 Januari, itu ada pertanyaan, Mas, gimana kalau misalkan saya pengen ngapusnya cuma table ini doang, gitu ya, nggak ada table lain. Nah, saya pengen jawab, nanti kita bakal bahas. Ya, kenapa? Biar teman-teman tahu dulu step by step belajarnya. Nah, ini sekarang saya bahas, gitu ya. Pakai fitur namanya form. Jadi klik delete, kurang lebih gini. Ini langsung satu data terhapus. Ya, jadi form itu digunakan untuk manajemen data. Tadi buat menambahkan data klik new. Kalau buat teman-teman bermain-main, contohnya teman-teman pengen cek data ke 9 Varel bisa. Nih, preview next gitu. Nah, find next itu idealnya pas kita mencari ya. Tapi kalau kita kayak gini doang, kita tinggal gini. Atas 7 8 nah gitu. Oke. Nah, nanti kalau kita pengen mencari data tersebut, misalkan ada 1.000 nih, kita pengen cari data ke 1.000-nya, misalkan ke 1.000-nya Farel, ya tinggal cari nama pegawai di sini adalah Farel, Farel, Farel. Formatnya nggak mesti sama sebenarnya. Fin previous, oh Farel, oke, sorry, kriteria. Nah, Farel ada di ya fin preview atau find next ya, gitu ya. Kalau nggak ketemu di find previous, find next ya. Kadang-kadang previous ke Iksan gitu ya. Find next itu oh Farel ada di nomor 9. Mau ngapus nih datanya Farel atau Farel salah nama atau salah asal. Misalkan pengen diganti jadi asalnya jadi Jakarta gitu ya. Tinggal diklik di sini new. Oke, sampai sini aman. Buat new find preview, find next dan kriteria. Kalau sudah selesai tinggal di close gitu ya. Aman? Oke. ALTDO. Oke, boleh. Thank you ya. Buat yang nama-namain, thank you ya. Buat nama infonya, thank you ya. Saya sama-sama belajar. Di sini kita sama-sama belajar. Ya. Oke. Kalau nambahin datanya mau di tengah bisa, bisa Kak Caca. Jadi gini, ya. Tapi ini nomornya jadi agak berantakan ya, setahu saya. Coba. Pom. Misalkan saya pengen tambahin di setelahnya Ahmad. Saya klik new dulu, gitu ya. Misalkan, tapi setahu saya sih bakal di bawah sih. Setahu saya, coba ya. Tes, tes, tes. Diklik new. Tuh, bakal di bawah kayak gini. Ya, setahu saya sih kayak gini. Ya, setahu saya sih kayak gini. Ya, kalau boleh saran, kalau pengen inputnya di itu, gitu ya, di tengah-tengahnya, nanti bisa pakai insert aja. Misalkan mau ke Bunaya, klik insert, shift select down aja, nanti bakal turun ke bawah. Gitu ya, tapi shift select down-nya itu kalau boleh begini ya, satu garis gini ya, satu garis yang di table tersebut, shift select down. Jadi nanti misalkan saya menambahin nama, 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 gitu. Kurang lebih gitu. Kalau mau di tengah ya, karena form setahu saya di bawah dan ya bener kan ke bawah, gitu ya. Oke, aman. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak kira-kira? Kak, Biar mau teman-teman tanya, boleh. mau tanya Kak. Kalau misalnya data kosongan gitu, itu butuh data startingnya dulu ya? Kayak misalkan nomor atau nama pegawai gitu-gitu dulu. Kalau data kosong butuh apanya dulu, Mas? Kayak starting awalnya itu. Kayak kita harus buat awal yang nomor, nama pegawai, dan lain-lainnya itu. Yap, data kosong itu butuh yang namanya startingnya dulu, gitu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Atau nanti saya bikinin videonya gimana kalau data kosongnya itu berurut, misalkan merah, 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 kuning, 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 tapi ternyata di sini kosong nih, di sini kosong, di sini kosong, gitu ya. Nanti saya kasih tahu. Ya, lagi-lagi pakai CTRL plus sebenarnya yang kemarin saya kasih, gitu ya. Tapi ujung-ujungnya tetap Baik. diinput dulu, gitu ya. Kalau datanya kosongan, ya. Jadi form itu nggak berfungsi kalau nggak ada data. Makanya dia hanya untuk manajemen data,
gitu. Oke, aman? Mana-mana. Makasih. Kalau saran saya gini, biasanya saya ngakalin pakai form. Saya bikin dulu, misalkan satu data dulu, starting point kayak gini, ya Mas. Sorry. Nah, baru di sini saya pakai form nih. Setidaknya udah keisi kan. Nanti biar di form kedua, contoh ya, di, oke sorry. Di nomor 2 nih, klik new. Di nomor 2 tes. Ya, saya tinggal ngisi gini nih. Jadi saya nggak perlu buat table lagi. Saya klik new. Tuh, muncul lagi. Ya, terus nomor 3 tes 2 tes 2 tes 2. Oke, aman? Sampai sini? Sebelum kita ke Aman, latihan aman. data Kemendes. Aman. Oke. Oke, Kak Devira nggak apa-apa. Tadi ya saya bilang teman-teman yang nggak bisa cobain form nggak apa-apa. Gitu ya. Emang nggak semua Excel itu bisa. Teman-teman yang spesies WPS juga sama. Gitu ya. Kabarin saya. Ya, mempermudah aja. Nah, enggak. Ya, panjang gitu ya. Teman-teman boleh ikut sampai kapanpun. Nanti gabung aja ke channelnya. Itu bakal dikasih terus sama Mas Frido. Kalau ada materi tambahan atau tambahan tuh pasti. Sekarang teman-teman aturan dapat 16 pertemuan. Tapi pasti teman-teman bakal dikasih lebih. Gitu ya. Kurang enggak, lebih ya. Gitu ya. Jadi nanti Kak Zara nanti ikut aja ke channelnya. Gitu ya. Pasti dikasih lagi. Gitu ya. Kelas terakhir sebenarnya nggak ada ya. Misalkan Januari. Januari sudah kelar. Tidak ada kelas terakhir. Jadi kita terus lanjut. Ya, bedanya materi baru pasti dikirim nanti di channel. Gitu ya. Ini gabung ke Zoom-nya. Itu pasti selalu dikasih. Gitu ya. Kalau di grup sih nggak, tapi di channel. Nanti gabung ke channelnya. Gitu ya. Kalau sudah ada penutupan. Tapi nggak ditutup sebenarnya. Gitu ya. Jadi tetap lanjut teman-teman nge-Zoom. Gitu ya. Aman? Nanti ikut aja ya. Oke. Jadi kalau nggak bisa buka form, cara lainnya gimana Kak? Cara lainnya nggak ada. Cara form itu nggak ada cara lainnya. Paling ya dari Kak Devira bisa pakai CTRL plus T, tapi ini nggak nginput. Ya, nih kayak gini. Nginputnya manual juga di sini misalkan. Tuh, kayak gini juga nih. Ini kan yang inputnya manual juga, tapi kita nggak bisa pakai kriteria. Sebenarnya kan fitur form itu yang membantu itu kan di bagian kriterianya. Jadi kalau kita nginput, contoh kita punya 1000 data. Kalau kita nggak pakai fitur kriteria agak susah kita buat nyari data tersebut dan ngedit data tersebut. Gitu. Yang ngebantu tuh fitur kriterianya, bukan hanya fitur nginput datanya. Betul. Ya, tugas sebenarnya ada di diskusi grup, gitu ya. Nomor ke nama pegawai tanpa pakai kursor, nomor ke nama pegawai, pakai arah bisa buat ke akhir. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Pakai form juga bisa tadi buat input ya. Kalau cara input cepetnya pakai form sih, kayak gini. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Kak, maaf, gimana caranya kasih filter di warna merah itu? Oke, buat di warna merah itu, ya, tadi pakai CTRL plus T. Jadi, Mas, saya ngeblok semuanya. Sorry, saya ngeblok semuanya. CTRL plus A. Terus saya klik CTRL plus T. Tunggu ya, saya zoom dulu. CTRL plus T. Sebenarnya create table. Ya, CTRL plus T itu. My table as leader, klik OK. Oke, aman? Kahit? Nah, ini sekaligus cara ngakalin kalau nggak ada form gimana pakai CTRL plus T. Tapi, nanti channelnya dikasih di grup. Channelnya nanti dikasih ke grup buat ke Asila. Oke, aman ya. Jadi kita nggak bakal berakhir di Zoom-nya ya. Selama di SMA saya ada pasti teman-teman dapat Zoom terus. Gitu ya. Yang hanya bedain materi update-nya. Kalau teman-teman bisa dapat sebulan 16 kali, mungkin nanti jadi 45 kali. Karena kan nggak update semuanya gitu ya. Gitu. Tadi Kak mau tanya untuk penomoran nggak bisa otomatis ya kalau pakai form? Enggak. Tetap nginput manual. Tapi lebih mempermudah aja. Jadi kita nggak kiri kanan, nginputnya langsung. Tadi cara kriterianya gimana? Nanti kasih Sylvia saya kasih lagi. Aman? Boleh lanjut? Gimana? Teman-teman yang lain, mayoritas boleh lanjut? Lanjut Kak. Lanjut dulu ya. Baik, lanjut ya. Nah, teman-teman buka dulu latihan data kemen desa. Ya, mari kita share dulu buat teman-teman yang mungkin dari Desember ikut atau Januari awal, gitu ya. Oke. Ini sebenarnya data kerjaan saya dulu, teman-teman. Tapi buat teman-teman, gitu ya. Ini last ya, kerjaan terakhir saya buat indeks desa membangun, gitu ya. Indeks desa membangun itu gampangnya nilai deh, nilai dari setiap desa gitu ya. Itu ada komponen-komponennya, yaitu ada ID desa, sorry, ada ID datanya gitu ya. Ya, tapi ini berbeda Mas, gitu ya. Saya mau tunjukin fitur form di sini. Kalau kemarin kan pakai pivot dan pakai count if, pakai unique, gitu kan. Sekarang beda lagi, gitu ya. Nah,
Nanti teman-teman punya saya sudah rapi Kak. Oke, nggak apa-apa. Gitu ya. Yang udah rapi nggak apa-apa ya. Kayak kemarin ya, yang udah rapi skip dulu aja. Nah, nanti saya tunjukin yang belum rapi gimana. Karena suatu saat nanti teman-teman, misalkan teman-teman kerja entah di pemerintahan, entah di swasta, teman-teman dapat file CSV. Ya, ada kalanya pasti teman-teman dapetnya nggak rapi. Ya, tergantung apa? Tergantung device-nya teman-teman. Excel-nya teman-teman, filenya dibuat dari mana dan sebagainya. Oke, file tolong dikirim ke Zoom. Oke, nanti mungkin dari Mas Raffi boleh dikirim ke Zoom. Sebenarnya ada di grup ke Alicia. Saya izin lanjutin dulu. Jadi saya jelasin dulu ada komponennya, ada ID datanya, ID kabupaten, ya, ID kabupaten, terus kabupatennya, ID kecamatan, kecamatannya, ID desa, desa, tahun. Ya, ini 2023 setahu saya. Ini buat laporan indeks desa membangun di akhir tahun 2023. Ada IKS, IKS itu indeks kesejahteraan sosial, indeks kesejahteraan ekonomi, sama indeks kesejahteraan lingkungan. IDM itu indeks desa membangun. Jadi IDM ini komponennya berasal dari IKS, IKE, dan IKL. Saya lupa rumusnya apa, tapi komponennya dari situ. Nah, sini ada strata desa. Strata desa itu adalah status desa, gitu ya. Ya, dengerin dulu teman-teman. Ya, ini sebenarnya udah pernah, gitu ya. Tapi ini beda, Karama. Saya ulangi lagi, ini beda. Ya, tolong dipakai speakernya. Ini beda filenya. Maksudnya filenya sama, tapi beda materinya, gitu ya. Nah, di sini strata desa itu status desa, gitu ya. Di sini ada list, ya. List dan jumlah ini sebenarnya ini ya kemasuk ya. Sebenarnya hanya sampai strata desa. Nah, strata desa yang kita olah di sini semuanya mandiri. Jadi desanya sudah status desa yang mandiri, gitu ya. Nah, klik enter. Nah, gimana caranya buat kita ngerapin data CSV ini? Teman-teman lihat di sini, ini datanya numpuk di, ya, saya izin review ya, numpuk di A1. Teman-teman berarti ini semuanya numpuk di kolom A. Diklik satu kolom A, diklik A-nya, nanti klik data, klik A-nya, klik data, klik text to column. Buat yang udah rapi, nggak apa-apa, tonton dulu aja. Gitu ya, ditunggu dulu sampai kita ke fitur form ya, sampai saya jelasin fitur form di sini. Nah, klik delimited, delimited itu pemisah, klik next. Nah, di sini ada data previewnya. Nah, delimiters itu pemisahnya. Ya, lihat pemisah saya koma. Berarti saya pilihnya koma. Tab dan koma. Kalau teman-teman di previewnya titik koma, teman-teman pilihnya semicolon. Semicolon itu titik koma. Ya, saya pilih koma, klik next, general, finish. Oke, sampai sini aman? Boleh diulang. Maaf Bang, izin Bang. Kenapa? Bisa diulangi lagi nggak Bang? Dari itu Bang, Oke, dari text to column. oke, saya ulang ya buat teman-teman, Oke. gitu ya. Nah, ini juga buat teman-teman yang kemarin belum paham, ya cara pisahin datanya buat tonton lagi. Buat yang udah paham, tunggu dulu. Ya, kemarin saya bahas pakai CONIF dan pivot, kali ini saya bakal bahas pakai form, manajemen datanya. Kemarin kita bahas olah data dan rekap datanya, kali ini saya bakal bahas dari sisi manajemen datanya. Gitu ya. Perbedaannya hanya di materinya, filenya emang sama. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman, gitu ya. Saya klik dulu di bagian data, jadi klik dulu satu kolom A. Kenapa diklik satu kolom A? Karena datanya numpuk di kolom A. Kalau teman-teman cek di kolom B ini kosong di formula Barret, kosong. Jadi datanya numpuk di kolom A. Klik A, klik data, text to column, pilihnya delimited. Delimited ini ya pemisah, gitu ya. Ya, pilih file, ya, pilih tipe file yang terbaik menjelaskan data kita. Ya, saya berarti kan pemisah kan. File saya itu dipisahkan, ya ada pemisahnya, gitu ya, gampangnya. Next. Nah, sampai sini sudah Sudah sampai Bang. sini. Sudah ya. Nah, lanjut teman-teman. Di sini ada delimitersnya pemisahnya. Saya ulangin dulu ya. Mohon pakai pakai earphone-nya. Maksud saya adalah teman-teman dengerin juga ya, gitu ya. Nah, teman-teman ya, di sini ada tab, semicolon, dan koma dan space. Semicolon itu titik koma, tab itu ya tab gitu ya. Tab biasa input tab gitu ya. Nah, kalau koma koma, kalau space itu spasi. Nah, teman-teman lihat data previewnya. Ya, buat teman-teman yang nonton Zoom, ya, yang back live maupun yang recording nanti, nah teman-teman di sini ada yang harus teman-teman pahamin, gitu ya. Yang pertama, ya, kita bakal berbeda data previewnya. Misalkan di saya koma, bisa jadi Mas Abiyoga titik koma, bisa jadi Kak Sahrudin titik koma, bisa jadi Kak
Ayu titik koma. Jadi kita bisa aja beda-beda. Saya minta di delimitersnya, jangan ngikutin saya. Tapi lihat data previewnya. Di saya kan koma, berarti saya pilihnya tab dan koma. Kalau teman-teman titik koma, pilihnya tab dan semikolon. Kalau teman-teman spasi, pilihnya tab dan space. Oke, sampai sini paham? Kira-kira clear? Iya. Oke, text qualifier. Text qualifier di sini nggak ada. Ntar dulu ya. Nah, nanti klik. Oh, text qualifier itu maksudnya yang jadi apa ya? Nanti data itu di describe sebagai petik dua, gitu ya. Sebagai petik dua. Pilih aja petik dua dulu, gitu. Ya, text qualifiernya, klik next. Nah, pilihnya general dulu. Pilihnya general dulu. General, klik finish. Oke, sudah sampai sini. Tolong ulang. Oke, teman-teman yang lain gimana? Clear? Sen ke akhir? Sudahkah? Ada yang mau bantu praktekin saya nggak kira-kira? Buat bantuin. Ya, buat teman-teman tadi yang ketinggalan. Sekali lagi, ada yang mau bantu saya scan? Nggak apa-apa, ngajarin cara, maksudnya kayak saling ngajarin. Mau? Satu orang aja, volunteer? Nggak apa-apa? Ada? Karena Kanafis mau? Oke. Coba saya stop share dulu. Mau Kanafis? Oke, thank you. Oke, mari. Nggak apa-apa kalau penjelasannya masih agak salah. Namanya juga belajar. Cobain dulu gimana? bagian A, bagian atas, terus masuk di bagian data, kemudian klik text to column, klik untuk delimit, itu untuk pemisah, lanjut ke next. Setelah itu kita lihat previewnya teman-teman di sini titik koma ataupun koma. Kalau titiknya saya di sini koma, klik aja di koma, lalu lanjut next. Kemudian untuk kolom data formatnya kita pilih ke general aja, kemudian finish. Mungkin bisa di blok kita ngapain pakai outing atau oil nggak apa. Oke, Oke, aman. Ada yang mau lagi? Setelah data apa? Text to column. Jadi stepnya data, nanti text to column. Oke, mungkin Mas boleh diulang sekali lagi aja, boleh? Di undo aja nggak apa-apa. Oke, punten ya. Oke, kalau lanjut. untuk sebelum teman-teman masuk di home, kita beri data, kemudian klik text to column, Sorry Mas, dipilih dulu datanya. Oke, kemudian pilih delimit untuk pemisah, lanjut next. Kita lihat preview teman-teman. Kira-kira di sini titik koma ataupun koma, kalau punya saya koma, klik koma, kemudian next, klik kolom data formatnya general, kemudian finish. Kalau untuk perhatian sendiri kita pakai format AOD. oke, thank you. Gitu ya, kalau rapin pakai ALTHOI kayak biasa ya. Oke, sampai sini teman-teman aman mayoritas? Mas Ahyar, Kak Ahyar aman? Aman Kak. Aman, Aman ya? Aman. Oke, baik. Kalau aman, thank you buat Kak Nafis, boleh teman-teman emot buat appreciate-nya. Oke, boleh gantian buat saya script. Oke, thank you ya. Maaf ngerepotin. Ya, buat Kak Nafis. Oke. Nah, saya lanjut ya, teman-teman. Gitu ya. Di sini teman-teman, ya teman-teman punya kolom seperti ini. Oke, ini hiraukan dulu teman-teman list jumlah kabupaten unik. Ini sebenarnya data yang sebenarnya belum clear saya bahas gitu ya. Nah, di sini teman-teman, em, kita bakalan ngelihat fungsi form di sini seperti apa. Jadi kalau tadi di manajemen data kan cuma 9 data, nggak begitu kelihatan. Sekarang kita bakal lihat nih, kalau misalkan fitur form itu dipakai di sini, gitu ya, bakal jadi kayak gimana. Oke, nanti kita klik home, klik form. Nah, di sini kita bakal lihat, di sini ada 1828 data. Ini kolomnya banyak banget nih, gitu ya. Ya, too much sebenarnya buat kolomnya. Tapi nggak apa. Kolomnya banyak banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kolom. Nah, oke. Baik, teman-teman.
Ya, di sini teman-teman, saya misalkan tugaskan ke teman-teman sesuai tadi saya pakai, gitu ya. Di sini ada eh suatu desa, namanya desa, misalkan desa eh Cibadak, gitu ya. Desa Cibadak itu teman-teman boleh nggak desa Cibadak itu teman-teman hapus dengan kriteria. Oke, desa Cibadak teman-teman hapus dengan kriteria. Cibadak itu ada di, oke, Cibadak itu kalau nggak salah di Bogor deh ya. Desa Cibadaknya di Bogor, tapi saya lupa kecamatannya apa. Boleh? Cobain. Jadi, sambil saya cobain juga ya. Jadi pakai form. Misalkan kita mau cari data Cibadak. Kita klik kriterianya. Kita cari desa Cibadak di sini. Cibadak. Ya, klik find next. Nah, oke. Muncul nih datanya. ID kabupaten ini, ID kabupaten ini. Oke. Misal, teman-teman ingin benerin ID kabupatennya. Gitu ya. Misalkan ID kabupatennya, oke, Bogor 3201 deh. Misalkan 3202, contoh aja ya. Nah, tinggal begini. Teman-teman mau mau betul ini. Misalkan nanti deh, nanti misalkan ada pemekaran. Gitu ya. Kan rencananya Bogor bakal dipecah jadi 4 kabupaten. Misalkan Cibadak ini di mana ya? Ini Tanjung Sari. Tanjung Sari, setahu saya misalkan Bogor, Bogor Selatan deh ya. Misalkan kabupaten Bogor Selatan gitu ya. Bogor Selatan gitu ya. Nah, ini tinggal diganti. Misalkan ini nantinya ID kecamatannya tetap sama, ID desa tetap sama, tahunnya tetap sama. Misalkan dari 2024. Ya, ini misalkan ganti-ganti dan kurang begini. Nah, tapi kalau kita mau ngapus datanya, kita tinggal klik delete yang Cibadaknya. Klik OK. Oke, sampai sini coba saya klik dulu. Buat Cibadak, ada nggak yang Tanjung Sari? Nah, udah nggak ada. Sekarang yang ada cuman Cibadak yang Kabupaten Sukabumi di Kecamatan Karangtengah. Yang Tanjung Sari sudah kehapus. Oke, boleh praktekin, teman-teman. Saya minta hapus data Cibadak dulu. Boleh? Cibadak Tanjung Sari ya. Iya, Cibadak Tanjung Sari. Saya minta dihapus datanya. Sorry ya kalau ada orang Cibadak gitu. Kok desa saya dihapus? Oke. Sudah? Aman? Betul. Cibadak Tanjung Sari. Don, Kak Lutfi. Teman-teman yang lain gimana? Kecamatan Tanjung Sari. Jadi Cibadak, Cibadak, Kabupaten Bogor, terus Tanjung Sari. Sudah dihapus semua? Sudah dicek? Cara ngeceknya teman-teman klik Ctrl LV atau teman-teman boleh klik find di sini sih sebenarnya ada ya. Sorry. Ya teman-teman klik find di sini, find misalkan Cibadak. Tuh, Cibadak. Nanti teman-teman bakal ketemu. Oh, sekarang yang ada cuma Cibadak sih, Bumi gitu ya. Bunjasari. Oke, udah habis nih, gitu ya. Oke, good. Ada lagi? Sudah tahu cara ngeceknya? Klik Ctrl F, done. Ada yang kendala buat ngapus Cibadak? Gimana Pak? Kak tadi caranya? Oke, saya coba coba tunjukin sekali lagi. Teman-teman, sorry. Ya, Cibadak. Coba ya, Cibadak. Oke, di saya sih sudah kapus yang di sini. Tunggu dulu, saya silang dulu. Oke, tunggu deh. Saya buka data latihan data desa. Tunggu dulu. Oke, nah di sini. Baik, saya praktekkan di sini ya, teman-teman. Gitu ya. Tadi minta ulang. Jadi, Ctrl plus A, klik home. Di saya ada form ya, fitur formnya lupa tambahin. Saya klik kriteria. Jadi buat nyari sesuatunya itu klik sesuai dengan kriteria. Patokan, saya mau cari desa Cibadak. Cibadak. Nah, find next atau find preview gitu ya. Next aja dulu. Nah, langsung muncul. Oke, betul nih. Kita pengen cari yang Cibadak yang Tanjung Sari. Kalau teman-teman mau cari Cibadak lain, bisa klik next dulu. Nah, sekarang Cibadak yang Banjarsari, Ciamis. Next lagi. Ya, oh nggak ada. Oke, preview.
Cibadak Tanjung Sari, misalnya mau cari lagi review di belakangnya, oke, nggak ada lagi nih. Berarti Cibadak Tanjung Sari udah pas gitu ya. Atau teman-teman boleh diisi Cibadak Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, boleh kayak gitu. Nah, nanti kakak delete di sini, klik OK. Nah, kita kan udah kehapus tuh, udah kedip. Nah, kalau udah kedip gitu, ini kan tadi 1828 di 1827. Nah, kakak tinggal cek di sini, CTLV, ya, cari Cibadak yang Tanjung Sari. Oh, Cibadaknya tinggal langsung, kan yang Kabupaten Bogor kan di atas, gitu ya. Baru Kabupaten Sukabumi. Oh, Cibadak yang paling atas tuh adalah Kabupaten yang Sukabumi, yang Karang Tengah, gitu ya. Berarti sudah kapus nih datanya. Jadi cara ngecek data pakai CTLV. Sudah aman? Dari kakak yang tadi minta ulang? Tapi kok aku pas ngeklik preview itu malah jadi desa yang lain, bukan Cibadak. Klik preview yang mana? Kakaknya Cibadak masih ada nggak kira-kira? Cibadak Tanjung Sari? Masih ada nggak Mbak kira-kira? Kak Devira. Cibadak Tanjung Sarinya masih ada nggak? Kalau misalkan sudah nggak ada, berarti sudah kehapus tadi sebenarnya. Masih ada? Sambil saya kasih soal lain ke teman-teman. Ya, kita ngapus 3 desa dulu ya. Oke. Kak Devira gimana? Bisa, tapi manual lama. CTRL-V. Oke, saya lanjut dulu. Ya, nggak apa-apa teman-teman yang cara ngapusnya nanti saya bakal praktikin 3 kali ya. Karena 3 desa. Teman-teman coba ngapus desa ini. Saya tunjukin di kolom chat. Tunggu dulu. Saya cari satu desa lagi yang teman-teman harus hapus. Misalkan, oke. Oke, teman-teman saya minta ngapus 2 desa, yaitu Desa Panongan dan Desa Jagabaya. Oke, nah caranya ya teman-teman praktekin juga, nggak apa-apa kalau yang sudah bisa praktekin duluan. Kalau ya ALTDO. Oke, nah teman-teman saya klik form dulu, ya. Saya cari Desa Panongan. Oke, sorry, saya blok dulu, ya. Form. Nah, saya cari Desa Panongan, desanya Desa Panongan. Terus di sini Palimanan, kecamatannya dan Cirebon. Palimanan, terus udah segini dulu aja. Saya klik find next. Oke, sudah ketemu. Delete. Oke. Nah, lanjut. Saya langsung cari lagi, teman-teman. Nih, kalau mau dihapus, bisa. Ya, saya close dulu aja. Atau saya kriteria baru aja. Ya, kriteria barunya saya mau cari desa. Oke, Jagabaya, Panawangan. Ya, Jagabaya, Jagabaya, Panawangan. Panawangan. Nah, klik find next. Oke, oke. Find preview. Nah, ini ketemu di sini desanya, klik delete. Oke, sudah. Sudah ngapus ketiga 3 desanya. Coba teman-teman cek di sini CTLV. Setahu saya Jagabaya nggak banyak yang namanya Jagabaya. Kalau Cibadak banyak memang. Oke, Jagabaya. Oke, Jagabaya yang di Ciamis sudah nggak ada. Terus yang di Panongan. Oke, Panongan ini sebenarnya oke. Tinggal di Sedong ya, tapi bukan yang di Palimanan. Oke, sudah dihapus semua? Ya, Ctrl F. Itu buat nyarinya ya. Oke, iya diblok dulu. Jadi teman-teman tetap diblok dulu. Pakai form juga tetap diblok dulu. Mau ALTDO, ALTDO maupun pakai form tetap diblok dulu. Jadi diblok dulu yang ingin dipilih, baru teman-teman bisa gitu ya. Tapi ALTDO kalau di saya langsung ke form gini ya. Oke, aman? Ada lagi?
Iya, Panongan, Kecamatan Palimanan. Sudah semua belum, teman-teman? Ngapus 2 desa itu sudah? Ya, Kak. Sudah? Oke, aku berubah. Masih proses. Oke, saya tungguin masih proses 1 menit. Nah, abis ini saya minta teman-teman tambahin desanya itu di paling bawah. Saya izin Karang, gitu ya. Saya izin Karang datanya. Tunggu, saya lagi ketik. Di desanya, misalkan Jagabaya. Jagabaya. Desanya Jagabaya, Panawangan. Jagabaya, Panawangan. Oke, desa yang dihapus itu desa ini, teman-teman. Tunggu dulu. Ini yang dihapus ya. Saya taruh di file aja. Sorry, biar kelihatan. Saya taruh di file aja, bukan di komputer. Nah, ini. Ini desa yang dihapus, teman-teman. Saya taruh di paling atas nih. Nah, oke. Nah, sekarang saya minta teman-teman ID kabupaten. Kabupaten. Terus, ini kabupaten. Oke. Saya minta teman-teman buat tambahin 3 desa lagi. Tapi kali ini saya izin Karang buat namanya. Nah, teman-teman lihat. Ini yang saya minta hapus. Nah, ini yang saya minta tambah. Nah, buat ini teman-teman saya izin Karang, teman-teman 1 2 3 4 5. Jadi 1 2 3 4 5. Terus kabupatennya Kabupaten Kabupaten Banjar misalkan ya. Banjar. Terus oke, Kabupaten Banjar. Banjar 1 3 4 5. Oke, Banjar kan dikit nih kecamatannya. Gitu ya. Terus kira-kira ID kecamatannya saya ambil Kecamatan Pataruman. Gitu ya. Jadi Kecamatan Pataruman. Ini ID kecamatannya teman-teman. Terus saya minta teman-teman buat kecamatannya Pataruman, Pataruman. Terus di desanya 5 6 7. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 1 sampai 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ID desanya. Nama nama desanya teman-teman isi dengan nama desa teman-teman. Sorry, 1 3 4 5 6 7 8. Nih, ini tempat tinggal teman-teman. Tempat tinggal teman-teman. Ya, tapi jangan desain ke saya ya. Gitu ya. Ini contoh aja. Atau teman-teman boleh namanya desa A, gini aja, biar enak nih. Desa A, desa B, desa C, terus tahunnya 2023, 2023, 2023, terus ini di sini satu semua. KL 1 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 1, terus desanya desa mandiri semua. Oke, boleh? Coba diinput pakai form. Boleh? Saya minta. Jadi gini sih apa aku aja? Iya, ada yang kendala nggak? Mau cari 2 desa itu tetap tetap muncul itu soalnya. Aku berubah desanya masa wah heran jadi ini. Bukan, sebenarnya bukan berubah, Kak Nur. Tapi nama desa di sebenarnya nggak cuma di Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur apalagi banyak desa yang warnanya sama. Misalkan desa Legang Sari deh, gitu ya namanya, sama semua, gitu ya. Atau misalkan desa Katoman, gitu ya. Desa Katoman ya di Jawa Tengah ada. Di Jawa Tengah misalnya ada 4, misalkan di Yogyakarta ada berapa. Nah, jadi lihatnya kecamatannya. Kabupatennya apa itu, Kak? Banjar. Boleh input 3 ini? ID-nya lihat ya di kabupatennya. Boleh saya minta input ini? Jadi teman-teman yang minta cari 2 desa itu, misalnya teman-teman cari Wana Herang. Nah, Wana Herang itu bisa jadi ada di Kabupaten Bogor, bisa jadi ada di kabupaten yang lain. Gitu ya. Gitu ya. Aman, Kak Nur? Ya, buat teman-teman yang lain yang di bawahnya juga sama, Kak Alifa sama Kak Latifah.
Latifah Hanum, aman? Kak, berarti desanya Panongangan Malingan. Itu kalian tulis semuanya itu. Maksudnya? Berarti yang ditulis nanti tadi kan saya cari pakai Panemangan aja, Kak. Terus yang muncul kan sama terus, Kak. Itu jadi saya Ya, tulisnya di desanya gimana, Kak? eh, gini. Misalkan nih, saya minta hapus Panongan, Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jagabaya, Panawangan, Kebun Camis. Nah, berarti nanti gini, Mbak, gitu ya. Nih, seform. Jadi nanti kalau mau searchingnya enggak nama desa yang sama, contoh Muhammad Noval, teman-teman kalau cari di Facebook, pasaran banget namanya, apalagi di Instagram. Ya mungkin ada 10.000 nama orang yang Muhammad Noval, gitu ya. Nah, carinya gimana? Ya dengan detail. Misalkan kalau di Facebook pakai email, gitu ya. Dulu pakai email, gitu ya. Kalau di Instagram misalkan pakai username. Tapi kalau misalkan di sini pakai apa? Kalau di data detail, misalkan desanya dulu deh. Desanya kan Panongan. Panongan, kecamatannya apa? Palimanan, kabupatennya, Kabupaten Cirebon. Gini kan? Cirebon. Oke. Nah, satu, dua, tiga. Ya, kan ada 9 item. Nah, pilih aja 3 item atau 2 item. Gitu ya. Kalau saya sih cukup desa dan kecamatan aja misalkan jadi pembeda. Gitu ya. Klik Find Next. Preview. Oke, tunggu dulu. Kriteria. Oh, saya udah nggak ada. Di saya udah nggak ada. Kalau teman-teman udah kayak gini udah nggak ada. Nih, kalau ada bunyi cetung, lihat deh. Saya bunyi cetung. Tuh, saya bunyi cetung ini udah nggak ada. Gitu ya. Nih, coba saya pilih data conif. Saya cari di yang ada. Home. Kriteria. Tadi yang minta dihapus adalah Panongan Palimanan. Panongan, Panongan, Palimanan. Oke, file next. Nah, saya langsung ke Panongan, Palimanan, Kabupaten Cirebon, ya kan? Saya klik delete. Tapi kalau tadi udah bunyi cetung, ya kayak tadi di sini saya, ya bunyi cetung, ya saya klik di sini Panongan Palimanan, ya saya klik find preview cetung, file next juga cetung. Nah, berarti ini nggak ada, gitu ya. Kalau cetung gitu udah nggak ada berarti ya. Oke, aman. Kemungkinan yang kalian itu udah nggak ada, udah kehapus maksud saya. Gitu. Nggak apa-apa, coba di searching pakai CTLF. CTLF. Oke, buat teman-teman sudah diisi yang 3 desa saya minta. Sebelumnya adalah desa eh teksnya nggak kelihatan full. Teksnya nggak kelihatan full, sorry sorry. Sebelumnya desa Cibadak, Kabupaten Bogor. Tanjung Sari, Cibadak Tanjung Sari. Oke, Don. Baru 3 orang yang sudah. Yang lain gimana? Mayoritas sudah pakai form. Kalau untuk ID sama ID kabupaten beda ya? ID-nya di siapa? ID-nya di ngasal aja. ID itu teman-teman boleh ngisi 1, 2, 3, 4, 5 aja nggak apa-apa. ID kabupatennya juga 1, 3, 4, 5 aja nggak apa. Sorry ya, ID kabupatennya juga samain aja. ID-nya segini aja. Sorry, sorry, sorry. Saya kurang ini. Nah, tapi kalau teman-teman tadi telanjur isi ID-nya adalah 1, 3, 4, 5, ID kabupatennya Kabupaten Banjar, ya bebas. Apa? Yang penting teman-teman bisa pakai form dulu. Maksud saya seperti itu sebenarnya. Aman? Don, Kak. Oke. Baik. Kebanyakan sudah don. Ada yang mau tanyain dulu nggak kira-kira? Jadi ini fungsi form buat manajemen data. Saran saya teman-teman, gitu ya. Nanti, gitu ya. Kalau boleh, gitu ya, teman-teman, saya tugasin, ya. Tapi bebas teman-teman mau ngumpulin boleh nggak? Mau kumpulin di form boleh, ya. Mau nggak kumpulin juga boleh, ya. Kumpulin tapi saya lihat, ya. Tapi saya nggak bisa kasih feedback karena banyak banget pesertanya. Gitu, saya nggak bisa kasih feedback langsung, tapi saya paling kasih video, gitu ya, buat ditonton bareng-bareng. Nah, di sini teman-teman, ya. Saya minta teman-teman nanti cobain pakai data yang belum dihapus tadi, yang masih bersih, gitu ya. Coba dihapus 10 desa, tambahin 10 desanya. 10 desa yang lainnya teman-teman tambahinnya bebas, boleh ngarang, boleh nama desa yang sama yang pernah teman-teman hapus. Gitu ya. Jadi nanti yang dihapus itu bakal di bawah sini. Gitu ya. Oke, sampai sini aman, teman-teman? Bisa dipahamin? Kira-kira
Ada yang mau tanyain dulu nggak? Ada yang mau tanyain dulu nggak kira-kira? Buat yang nggak bisa nggak apa-apa, tonton dulu aja. Nanti misalkan Mas saya ada spreadsheet doang, nggak ada Excel. Nanti teman-teman boleh download Excel, gitu ya. Atau teman-teman boleh minjem dulu misalkan, kalau mau coba pakai fitur form. Oke, aman? Ada lagi? Oh, untuk Aman ya? pengumpulannya gimana ya pengumpulannya? Kak, Di form. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ke WA. Di chat aja ya, spam chat aja nggak apa-apa kok. Asal jangan lupa. Oke, apa? Mbaknya mau tanya, kira-kira mau tanya apa, Kak? kalau untuk pengumpulannya gimana ya? Di form. Di form yang deskripsi grup. Ya, oke. Kak, mau tanya. Betul, boleh? Kak, kalau misalnya kita mau nambahin produk baru, itu pakai new, terus diisikan, Kak, sesuai yang ada ini, datanya. Betul. Terus Ya, langsung find next aja. yap. Langsung find next aja. Terima kasih. Oke, ini saya sorry. Oke, sudah? Oke, nanti saya kasih lagi ke Mas Raffi panduannya. Oke, baik teman-teman, next move on, teman-teman kita lanjut ke selanjutnya. Kita sudah kenal dengan fitur form, ya manajemen data, gitu ya. Emang belum belum advance banget manajemen datanya, kalau pakai form, tapi nggak apa, teman-teman minimal kenalan dulu dengan fitur form, gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang itu. Nah, baik. Oke, saya lanjut dulu teman-teman. Ya, di sini teman-teman ke soal 2 dulu. Ya, di soal 2 ini teman-teman diminta hitung penjualan dari aksesoris pakai Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Apple. Terus hitunglah penjualan dari HP Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Apple. Baik, teman-teman. Saya minta teman-teman ya kerjakan dulu sekitar 5 menit. Ya, teman-teman sampai 20-23 itu pakai pivot dulu. Ya, nanti teman-teman kita bareng-bareng saya praktekin pakai sum if, saya praktekin juga pakai pivot. Oke, boleh teman-teman cobain dulu. Semuanya sudah dapat pivot kok, gitu ya. Aman? Nanti buat yang belum saya kirim lagi video pivot saya. Maksudnya belum itu maksudnya teman-teman nggak ikut misalkan pas di Zoom pivot, gitu ya. Boleh? Cobain dulu 5 menit pakai pivot table. Buat cari yang kemana saya sudah selesai Kak. Oke, Kak Abioga sudah selesai. Yang penjualan dari aksesoris Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Apple, HP Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Apple. Oke, thank you Mas Abioga. Teman-teman yang lain boleh dicobain? Saya sudah selesai Kak. Oke, sudah pakai pivot? Oke, yang sudah selesai, good. Yang belum dicobain dulu. Boleh? Kak Nafis sudah. Oke. Kak Jacqueline gimana? Terus Kak Raihan Noval sama Mas Asraf juga boleh coba dulu. Gitu ya, cobain dulu pakai pivot table. Ya, nanti, oh Kak Taufik juga boleh cobain dulu, teman-teman. Sudah. Oke. Baik. Saya tunggu sampai 2023. 1, 2, 3 sampai setidaknya 10 orang lah yang udah 1, 2, 3, 4, 4. Oke, boleh cobain dulu sampai 2023 teman-teman pakai pivot 5, 6. 8, 9, oke 10. Gimana teman-teman? Boleh lanjut pakai pivot? 'Lanjut, done Kak. Oke, lanjut ya teman-teman. Baik, saya lanjut teman-teman. Ya, di sini teman-teman, ya saya pakai pivot dulu deh, gitu ya. Pakai pivot, klik CTRL plus A, klik insert, klik pivot table, ya. Nah, saya pengen cari di mana penempatannya, gitu ya. Choose where you want pivot table to be placed. Nah, kebanyakan peserta salahnya dia kliknya yang table range ini. Aturan kliknya yang ini nih, existing worksheet, baru dipilih yang ini, gitu ya. Kalau teman-teman pilihnya new worksheet, langsung oke aja.
Kalau misalkan teman-teman existing worksheet, baru teman-teman pilih tempatnya gitu ya. Jadi nggak usah pilih tempatnya lagi, karena teman-teman sudah lakukan di awal gitu ya. Oke, klik bawah, klik OK. Nah, di sini teman-teman, nah, hitunglah penjualan dari aksesoris Samsung, Xiaomi, Oppo, dan Vivo, Apple. Oke, baik. Enaknya sih begini ya. Saya pilih brand. Nah, sini jenis, ROS-nya. Jadi ingat ya, aturan main pertama, penuhi dulu ROS, dan ROS ini ideal kategorik. Kategorik brand dan jenis. Sedangkan numerik penjualan. Oke, jenisnya di ROS, penjualannya di value. Nah, hasilnya kurang lebih kayak begini. Ya, tapi diminta cuman aksesoris. Misalkan jenisnya saya coba klik di bagian sini, field settingnya. Sorry. Nah, label filter. Oke, maksud option. Misalkan dari sini deh. Ini jenisnya saya jadiin filter, kalau enggak ini oke. Stack multiple item aksesoris. Nah, begini juga boleh. Jadi di aksesoris itu cuma ada penjualan Oppo dan Vivo 3 juta 3 juta, sedangkan Samsung, Xiaomi, Oppo, Samsung, Xiaomi dan Apple itu nol. Gitu ya. Kalau pivot itu nggak muncul, ya, yang nggak ada datanya nggak muncul. Tapi kalau sum if masih bisa dimunculin, gitu ya. Nah, kalau buat penjualan dari HP kita ulangin sekali lagi. Insert pivot table, ya, pilihnya di mana, access worksheet-nya. Saya pilihnya di sini, klik OK. Terus di sini ada brand, ya, filternya jenis, boleh di sini, penjualan di sini. Sebenarnya saya mau kenalin filter di sini ya. Oke, nah misalkan saya mau kasih penjualan dari HP. Oke, tinggal dipilih dulu di sini, ini kan all, select multiple item, pilihnya di sini HP-nya aja. Jadi bakal kelihatan nih, HP ada Apple dan Xiaomi. Samsung ternyata nggak ada penjualan dari HP. Oke, sampai sini clear. Kalau pakai pivot, Kak Makanya Naura Kak, Kalista pelan-pelan Kak. Oke, di bagian mana ini kira-kira? kan apa namanya yang penempatan dari pivot table itu yang kayak apa ya tadi ya? Yang brand, kemudian yang di kolom row dan lain-lain itu gimana ya Kak cara maksudnya nentuin itu di bagaimana cara kalau misalnya ini di kolom ini. Kurang paham sih di situ. Sorry, saya nggak nyalain mood ya. Tadi gimana? Kak Naura aman? Kak Devira aman? Sorry, saya tadi lupaan mood. Terus juga Kak Nur. Oke, Eh, Pertanyaannya aman? Kak, Sampai sini Kak Devira aman? itu yang tadi Kak yang saya tanyakan. Nah, existing worksheet. Maksudnya sampai tahap sini aman kan ya? Nah, ini yang penting Kak Devira nggak pilihnya di sini. Atau nggak nyenggol-nyenggol sini. Jadi di sini aja pilihnya. Gitu ya. Nah, ini nggak perlu, misalkan Mbak, kayaknya bakal makan 2 kolom sekian baris tadi. Nggak usah. Mbaknya pilih satu titik aja nih, misalkan di sini. Nggak apa-apa. Klik bawah, nanti oke. Nanti besar kecilnya bakal menyesuaikan. Yang penting nggak nabrak sama yang di atasnya. Oke, aman? Dari Mbak Devira, satu titik Yang aja nggak masalah. itu Kak, yang ini Kak, yang kolom row, value, Oke, kolom. baik. Jadi Mbak Devira, gitu ya, di pertemuan awal, gitu ya, saya pernah jelasin tipe-tipe data. Tipe data itu ada dua. Ya, secara jadi besar ada kategorik dan ada numerik, gitu ya. Kategorik itu gampangnya nggak bisa koma, gitu ya. Atau gampangnya kalau Mbak lihat datanya, ini kelihatan nih. Ya, kalau kategorik kan brand sama jenis lah. Dia buat mengkategorisasikan kan, mengkategori Samsung, kategori Oppo, kategori Vivo, kategori laptop, kategori HP, kategori aksesoris. Oke, namanya juga kategori.
Jadi data kategori itu buat mengkategorisasikan. Nah, sedangkan data numerik itu data penjualan. Umumnya bisa koma. Biasanya data keuangan, data suhu, data saham, ABC sebagai keuangan lah, keuangan, suhu, terus waktu itu pakai data numerik biasanya. Gitu ya, pertumbuhan ekonomi itu kan makanya pakai numerik. Nah, kalau misalkan data numerik, idealnya di value, idealnya, tapi bukan berarti nggak boleh di rows dan kolom, gitu ya. Bukan berarti nggak boleh di rows dan kolom, gitu ya. Nanti ada kalanya, kalau kita dari segi waktu, saya bakal jelasin lagi, gitu ya. Sebenarnya sudah saya jelasin, ketika numerik itu di rows, tapi idealnya numerik itu di value. Sedangkan rows, kolom, dan filter idealnya kategorik, gitu ya. Kemarin saya baru jelasin rows dan kolom itu idealnya data kategorik. Jadi sebenarnya brand itu hanya bolehnya di rows dan kolom idealnya. Tapi boleh nggak di value? Boleh boleh aja. Tapi tergantung pertanyaannya apa, gitu ya. Nanti saya contohin pertanyaan apa yang bikin brand itu di values, gitu ya. Nah, terus yang jenis juga sama. Jenis ideal di rows dan kolom atau filter deh nggak apa-apa, gitu ya. Nah, kali ini hitunglah penjualan dari HP Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Apple. Nah, dari mbaknya boleh misalkan utamain dulu penuhin ROS. Oke, misalkan yang brand di ROS dulu nih. Ya, oke. Karena yang jadi pembeda semua-muanya itu udah brand. Laptop Samsung, sorry, HP Samsung, HP Xiaomi, HP Oppo, HP Vivo, HP Apple. Nah, itu yang jadi pembedanya adalah nama brandnya. Ya, pembeda itu kan jadinya variabel utama yang kita amatin kan, gitu ya. Variabel utama yang kita amatin, variabel itu sesuatu yang kita amatin ya. Variabel itu sesuatu yang kita amati. Nah, sesuatu yang kita amatin itu ditaruh dulu di rows, gitu ya. Kalau rowsnya udah penuh, boleh, jangan brand jenis ini penjualan, boleh nggak kayak gini kak? Boleh boleh aja, tapi kan yang dibina cuma HP-nya doang. Iya, jadi ya udah, yang jenisnya kan sama nih, jenisnya kan sama. Kalau yang sesuatu yang sama itu, yang sama, ya yang nggak customize kayak brand, itu taruh aja di filter nggak apa-apa. Karena kita mau lihat HP-nya doang. Ya, jadi kita bisa lihat nih, ini kan total penjualan Apple, Oppo, Samsung, Vivo, Xiaomi. Sekali ini saya mau lihat penjualannya cuma dari HP. Select multiple item, pilih aja HP. Klik OK. Sampai sini gimana? Aman? Aman, Buat Pak. yang nggak bisa, boleh di sum if dulu. Oke, thank you buat yang bantuin penjelasannya. Oke, aman ya? Baik, nanti eh, Raffi boleh kirim yang dari Kak Rara. Catatan thank you ya, Mbak Rara. Aman? Clear ya? Lanjut. Nah, ini kalau pakai pivot. Gimana Mas kalau pakai sum if? Jadi teman-teman, saya bakal jelasin juga tentang sum if, biarpun teman-teman sebenarnya pakai pivot aja udah cukup. Gitu ya. Tujuannya buat memperkaya pengetahuan teman-teman. Gitu ya. Ada kalanya teman-teman bakal butuh sum if. Nanti gimana caranya teman-teman bakal tahu. Sharing waktu teman bakal, ini kayaknya tipenya enakan pakai sum if. Gitu ya. Tergantung teman-teman sendiri. Gitu ya. Saya nggak bisa nentuin ini pakai sum if, ini pakai pivot enggak. Jadi pivot bisa, sum if bisa. Gitu ya. Nanti teman-teman bakal bisa pakai keduanya. Nah, sum if itu ya, itu kan tadi dari sum dan if. Sum dan if. Sum itu kan buat menjumlahkan. Ya, sum itu kan buat menjumlahkan, sedangkan if itu satu kriteria. Dia menjumlahkan dengan satu kriteria. Tapi kali ini kita ada berapa kriteria, teman-teman? Dua. Ada ada dua kriteria. Berarti pakainya sum if s. If. Oke. Ya, sum if s. Nah, enaknya saya pakai name box dulu karena saya bakal akan autofill. Nah, lihat ya. Jadi saya pengen cari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Apple. Nah, ini saya bikin dulu di sini brand. Lihat dari B4 sampai B19. Enter. Jenis juga sama. Terus penjualan juga sama. Dari 4 sampai 19 dibikin dulu buat nameboxnya. Karena kita bakal melakukan autofill. Dan ini bakal meribatkan suatu range atau array di struktur rumusnya. Oke, aman? Oke, aman?
Ke Kak, saya nggak bisa bikin. Oke, kalau Tifa coba save as dulu. Coba save as dulu. Aman ya? Lanjut, teman-teman. Nah, oke, sudah semua ya. Bikin inboxnya. Saya lanjut dulu. Ya, sama dengan sum if pakai S. Nah, oke. Kita udah start rumus ya. Nanti yang soal 3 saya izin dijelasin di pertemuan next ya. Sum if. Di sini ada sum range, teman-teman. Ya, sum range ini ada yang tahu pengertian dari sum range? Oke, tunggu sebentar. Nah, tadi ada yang jelasin pakai kuncian, nggak apa-apa. Teman-teman, ada yang jelasin pakai kuncian. Nah, jadi idealnya yang dikunci itu yang range, karena kita bakal autofill. Sum range itu, oke, kita mulai dari definisi range dulu, teman-teman. Range itu apa? Range itu adalah kumpulan beberapa sel. Beberapa sel, gitu ya. Sedangkan sum range itu adalah range yang disamkan atau range yang dijumlahkan. Range mana yang dijumlahkan? Brand, jenis atau penjualan. Range mana yang dijumlahkan? Penjualan. Range penjualan. Jadi sum range-nya yang ini. Oke, tadi saya kasih nama penjualan. Oke, sampai sini clear? Aman. Aman. Aman ya? Nah, lanjut. Nah, kita mau tahu penjualan dari aksesoris Samsung. Nah, sekarang ada range satunya. Kriteria range satu itu sama aja range satunya. Nah, range satunya. Nah, ingat ya, kriteria itu terdapat di dalam range. Oke, kriteria satunya teman-teman mau aksesoris atau mau Samsungnya? Mau aksesoris atau Samsungnya? Enaknya Samsung dulu. Samsung dulu. Oke, kalau teman-teman pilih kriterianya Samsung, kira-kira range satunya mana? Teman-teman kan Brand. pilihnya Samsung. Berarti yang brand. Sorry, sorry. Saya kepencet stop share. Yang brand. Oke. Aman sampai sini? Aman ya? Lanjut. Aman, Nah, Kak. berarti kan kriteria duanya itu adalah apa? Adalah aksesoris kan? Aksesoris. Nah, teman-teman inginnya di mana? Jenis. Jenis gitu ya. Berarti kriteria range duanya ya, yang warna biru ini adalah jenis. Oke, kita coba praktikin teman-teman. Jadi sum range-nya adalah penjualan, kriteria range satunya adalah brand, dia adalah Samsung, kriteria range duanya adalah jenis, kriteria duanya adalah aksesoris. Aksesorisnya saya isi begini ya, karena saya nggak pakai name box, teman-teman. Ya, atau nggak pakai kuncian, aksesoris. Klik enter, nanti kurang lebih begini. Nah ini, kekurangan pivot, pivot itu nggak bisa nunjukin angka nolnya di sini. Jadi ya, defaultnya. Jadi kita pakainya akunting. Kurang lebih begini. Aman? Last, kita coba Kak, kenapa nggak pakai conif S? Karena dia bukan menjumlahkan, tapi menghitung banyaknya data. Kalau pertanyaannya, Kak Anita, kalau pertanyaannya banyaknya unit yang terjual, banyaknya pieces yang terjual, pakainya count baru. Aman? Kalau banyaknya unit atau banyaknya pieces. Tapi kalau total penjualan uangnya, pakainya adalah sum if S. Nol, karena nggak ada penjualannya. Aman? Teman-teman? Oke, baru Kak Fiska. Kak ulangi sekali lagi. Aku pakai sama dong, aman. Aku pakai value, Kak. Aman. Value gimana? Oke, saya ulangi sekali lagi. Kak Muslimah, tapi saya langsung dari penjualan dari. Oke, saya ulangi sekali lagi deh. Oke, saya ulangi sekali lagi, nggak apa-apa. Nah, jadi sama dengan sum if S, gitu ya. Sum range itu adalah range yang dijumlahin. Kak Muslimah. Yang ingin dijumlahin itu brand, jenis, atau penjualan. Yang ingin dijumlahin adalah Penjualan. penjualan, gitu ya.
adalah penjualan. Jadi summaries-nya penjualan. Nah, kriteria satunya kan aksesoris dan Samsung. Kan kita mau cari penjualan dari aksesoris dan Samsung. Berarti kriterianya aksesoris dan Samsungnya. Aksesoris yang pertama, Samsung yang kedua. Atau boleh ketuker. Samsung yang pertama, Asus yang kedua. Oke, saya pengen Samsung yang pertama. Samsung jadi kriteria satu. Berarti range satunya itu brand, brand, baru Samsung. Habis itu jenisnya, baru aksesoris. Klik enter, hasilnya kurang lebih begini. Aman? Nah, Muslimah, sebelum penjualan dari HP, bedanya sum if S dengan sum if biasa jumlah kriteria. Kalau kriteria lebih biasa pakai sum if S. Aman ya? Lanjut dulu sama dengan sum if S, teman-teman. Ya, sum range-nya apa? Teman-teman, sum range-nya apa? Penjualan. Penjualan. Terus kriteria range satunya Brand. brand. Oke. Samsung. Kriteria range duanya Jenis. jenis kriteria duanya HP. HP. Oke. Kurang lebih hasilnya begini. Aman buat teman-teman yang lain? Ini tinggal tambahin akunting. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Ini saya mau bahas soal 3, tapi kayaknya nggak sempat teman-teman. Gini ya, waktunya karena ini butuh 20-30 menit VLOOKUP. Nanti saya bahas lagi mungkin di hari Kamis. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Atau di kendala tadi ada yang nggak bisa? Gimana? Masih ada yang nggak bisa nggak pivot ya? Samsungnya boleh pakai B4, boleh-boleh aja, tapi nanti kakak bakal kesulitan untuk, oke, sebenarnya sama aja ya autofill-nya ya. Ya, kebetulan sama nih Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Apple. Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Apple. Boleh pakai B4. Oke, Kak Zahara mau coba saya scan nggak? Saya nggak tahu value-nya kenapa. Biasanya jika juga bisa nemboknya. Ada yang mau saya scan nggak satu lagi? Boleh lihat rumusnya nggak yang hitung penjualan aksesoris Samsung, Xiaomi? Rumus yang mana? Rumus yang Samsung. Udah. Oke, aman. Kak Zahara mau saya scan nggak kira-kira? Mau Value, Kak. hashtag value itu biasanya kalau nggak karena local value-nya, bisa jadi karena name box-nya biasanya. Gak munculnya kayak gini Kak. Padahal ininya udah sama rumusnya. Oke, Eh, coba jadi lihat. nol. Oke, coba lihat penjual. Nol nggak apa-apa. Kalau nol tuh nggak ada penjualan. Tapi kalau nol semua nanti boleh saya scan. Coba Kak klik dulu rumusnya, formula barnya. Formula barnya. Iya, itunya atasnya. Nah, coba saya lihat dulu penjualan. Nah, oke. Op, tunggu dulu. Op, sampai sini. Kira-kira ada yang bisa bantu saya nggak? Ini ada yang pernah nanya di WA, saya sudah jawab. Ada yang mau bantu saya? Saya tapi tetap saya nggak tahu ya siapa orangnya gitu ya. Kelebihan bukan. Apa yang kelebihan Mas? Kolomnya itu. Iya. Nah Hmm? ini ya, yang penjualan Iya, ini. iya itu satu coba. Mbak lihat dulu panduannya. Diklik aja, boleh diklik jenis F5 brand boleh. Nah, dimbanya pakai koma, udah bener ya. Dimbanya pakai koma, udah bener gitu ya. Jadi dari koma nggak apa-apa. Oke, maksudnya nggak bermasalah. Oke, jadi saran saya coba mbaknya yang penjualan di enter dulu nggak apa? Dibikin lagi tab box-nya. Nah, penjualan dua aja. Penjualan dua. Nah, cara ngapusnya nanti sama KST ya. Jangan pakai spasi. Jangan pakai spasi. Penjualan dua, sorry. Jangan pakai spasi. Nanti cara ngapus name box gitu, cara ngedit-ngedit box nanti di KST ya. Gitu ya. Diajarin sama KST. Oke, lanjut. Ini aku ulang. Nah, penjualannya ganti jadi penjualan dua. Jadi Oh, tinggi tiap range itu teman-teman harus sama ya. Tinggi tiap range itu harus sama. Gitu ya. masih Kak.
Oke, nanti boleh diklik yang numbernya bawah aja, Mbak. Oke. Oke, ada lagi yang mau saya skin, teman-teman? Kak, saya nggak bisa, Kak. Coba, boleh saya skin? Ini saya soal 3 saya keep dulu ya, teman-teman. Karena takutnya nggak cukup waktunya. Maksudnya di next pertemuan. Ini, Kak. Udah nampak? Belum, tunggu dulu ya. Masih belum. Oke, sudah? Nah, ini kenapa ya? Betul, pakai sum if else juga. Oke, coba diklik Mas formula barnya. D4, D19, kriteria satunya brand. Oke, Samsung, jenis, aksesoris. Sum range-nya udah bener. Kriteria range-nya juga udah bener. B4. Coba Mas, diklik kan diklik sebelah brand. Diklik sebelah brand. Brandnya isinya kriteria satu. Betul? Oke, B4 betul kriteria satu, sorry. B4 betul kriteria satu. Oh, B4-nya apa? Kriteria range 1. Iya, coba dihapus dulu Mas. Kriteria satu coba diganti jadi B4. yang B, C, D, E, F, F5. Coba diganti F5. Yang B4 itu ganti jadi F5 dulu. Masih hashtag value. Jenis aksesoris. Coba aksesorisnya Mas. Aksesorisnya Oh, iya, cropping gini. Penjualnya kan ngeblok ya. Iya, iya. betul. Ya, yang jenisnya sorry ya. Yang jenisnya ya, saya baru nih. Yang jenisnya Iya. ketinggian nih. Yang jenisnya ketinggian. Jadi Oke, Kak. coba. Betul-betul. Oke, good. Oke, thank you. Kasih, Kak. Ada lagi, teman-teman? Enggak harus kapital semua. Yang penting aksesoris. Yang penting A K S E R S O R I S. Yang penting itu. Ada lagi yang mau saya skin? Kita masih ada waktu nih. Tapi izin soal 3 saya keep ya di next depan. Oke. Hashtag name itu tipe rumus buat Kak Theodora. Oke, ada lagi? Kak izin tanya, untuk soal ini kan hanya sampai 31. Enggak. Oke, ada kelas pengganti, teman-teman. Kemarin sudah dikabarkan di grup sama Mas Rido ya, yang di Imlek kita pengganti. Ya, sebelumnya saya mohon maaf, di tanggal 30 gitu ya, itu libur Imlek 28 sampai 30 itu ada penggantinya nanti. Itu di form di grup. Nanti dikasih lagi buat di Apriannya. Teman-teman klik aja di judul grupnya, nanti ada banyak di formnya, ada banyak file materinya, akses materinya baik di website maupun di drive, gitu ya. Tapi lebih enak di website kadang, gitu ya, buat akses materinya, gitu. Tapi emang susah sih buat login ya, nggak apa-apa gitu ya. Kalau mau simple di drive. Oke, ada lagi yang mau tanya atau mau saya skin? Kak, boleh nanya, Kak? Oke, boleh. Tadi yang duluan? Kak, mau tanya, ini yang tadi maaf ya, yang materi form itu ngisinya satu-satu ya Kak, kalau misalnya datanya baru gitu. Kayak tadi contohnya kan Kakak ngasih data baru gitu kan, ngisinya berarti harus satu-satu. Kalau buat form itu tetap satu-satu Mbak, gitu ya. Tapi bedanya form itu mempermudah kita buat nginput data. Jadi kita nggak usah bikin lagi baris baru atau border baru gitu ya. Tuh. Input data tetap satu-satu gitu ya. Oh, makasih Kak. Sama-sama. Oke. Jawaban saya masih 0, Kak. Kak, oke. Kak Melisa, sorry sebelum Kak Melisa saya ke Pak Puspita dulu ama Kak Puspita. Iya, Kak. Ini mau nanya, tapi maaf agak ada topik kan. Kan tadi kan kakak lebih mempraktekkan pakai Namebox. Nah, saya pribadi kan kayak lebih nyaman di blok langsung dikunci pakai F4. Nah, yang mau saya tanyakan kalau di dunia kerja nyata tuh
lebih enak pakai Nembox atau gimana Kak? Karena Kakak kan lebih nyaranin pakai Nembox gitu. Dari tadi saya perhatiin pakai Nembox terus gitu Kak. Oke, baik teman-teman. Lagi-lagi sebenarnya tergantung preferensi, gitu ya. Makanya kalau teman-teman sama Kak Esti, terus Kak Lady, Kak Manda, terus sama tutor lain gitu ya. Ada 5-6 tutor saya lupa, gitu ya. Nah, itu teman-teman eh, diajarin pakai F4 atau FN F4 gitu ya. Kenapa saya nggak praktekin teman-teman pakai FN F4 atau F4 lagi? Karena kalau teman-teman ngeblok lagi kan capek. Menurut saya ya, ya saya prefer pakai Nembox. Kenapa? Karena kalau ngeblok lagi capek. Saya lebih prefer bloknya sekali aja, sekali kerja, tapi nanti kita panen hasilnya. Gitu ya, Nembox. Tapi kalau buat simple aja, contohnya kayak sum if yang tadi, ya kita simple. Ya kita nggak bakal ngeblok lagi itu barang, gitu ya, itu kolom, gitu ya. Pakai FF4 lagi. Tapi kalau di soal Velaten 4 misalkan, nanti boleh dilihat Velaten 4 kayak gimana bentukannya, itu kan kita bakal ngeblok lagi. Kan capek, gitu ya. Jadi saya pakainya Nembox. Jadi sebenarnya tergantung preferensi. Lebih banyaknya mana ya? Orang-orang kebanyakan tahunnya FN F4 atau F4 gitu ya. Tapi masih banyak orang juga yang pas kursus gitu ya, itu kebanyakan, Kak, saya nggak nyaman pakai FN F4 atau F4. Ada yang lebih enak nggak? Ya, enaknya pakai Nembox. Enaknya Nembox itu dia kan pakai nama dan dia nggak usah harus dikunci-kunci lagi gitu ya. Lagi-lagi tergantung preferensi. Kalau sering-sering ngeblok, saran saya pakainya Nembox. Tapi kalau cuma ngeblok sekali, ya pakai FNF4 atau F4 udah cukup buat ngunci gitu ya. Tapi saya prefer pakai Nembox gitu ya. Ada plus minusnya Nembox dan F4 betul. Ya, dua-duanya ada kelebihan dan masing-masing. Tergantung kita mau gunainnya kapan. Gitu ya. Kalau saya prefer kayak tadi ya, kalau sama yang tadi sebenarnya saya lebih prefer pakainya F4 gitu ya, karena sekali ngeblok aja. Ya, tapi kalau pakai Nembox sebenarnya sama aja kok waktunya. Saya pernah bedain pakai Nembox sama aja. Ya, tapi justru di Velaten 4 itu pakai Nembox lebih cepat. Gitu ya. Gitu ya. Tapi saya pakai Nembox dengan nggak pakai Nembox dengan kuncian waktunya sama aja sebenarnya. Gitu ya. Misalkan kayak tadi sum if kan saya bilang lebih nyaman pakai kuncian F4 F4. Tapi kalau teman-teman coba pakai Nembox sebenarnya waktunya yang sama aja atau nggak jauh beda lah. Paling beda 1-3 detik gitu ya. Gitu. Jadi tergantung preferensi. Aman Kak Puspita? Oke Kak, makasih Kak. Oke, lanjut ke Kak Melisa gimana? Mau sharing ya kira-kira nolnya di mana? Mungkin bisa diwakilin. Buat Mas Raffi mungkin boleh presensi dulu dikirim. Kak Melisa gimana? Sorry, masih hadir? Ya, Kak, betul. Oke, baik. Ya, Mas Raffi jangan lupa dikirim catatan dari Mbak Devira. Sudah terlihat belum? Oke, baik. Coba Mbak, saya lihat rumusnya dulu. Nah, dari Mbaknya coba lakuin Nembox dulu D gini dari D4, sorry. Bebas sih sebenarnya dari D4 D19 boleh. Diblok dulu ya, diblok. Dikasih nama penjualan. Oke, itu sudah. Diblok lagi. Oke, Nemboxnya udah semua belum? Iya, sama 4 minggu. Jenis. Buat jadwal Zoom dicek di grup masing-masing ya. Tapi buat teman-teman yang sudah berakhir, nanti teman-teman bakal ada tambahan. Gabung channelnya aja. Nanti saya bakal coba follow up Mas Frido terus buat teman-teman dapat Zoom tambahan terus. Karena tiap bulan materinya diupdate. Oke, coba mau dihapus dulu. Dihapus dulu. Oke. Sum is tab. Sum coba pakai penjualan. Penjualan. Nanti ada di grup ya. Channelnya Kak Renti nanti ada di grup. Dikasih sama Mas Frido. Biasanya di akhir-akhir banget. Kalau udah akhir banget gitu ya. Kalau udah 4 minggu baru dikasih. Tab. Terus kriteria range. Brand. Terus tab lagi. Kriteria satunya itu adalah Samsung. Diklik yang F itu. Kriteria range 2-nya yang jenis.
Kriteria 2-nya adalah yang aksesoris, petik 2 aksesoris. Oke. Klik enter, klik tab 2 kali. Oke, tinggal dilebarin. Oke, aman. Strip itu nggak apa-apa. Itu karena nggak muat ya. Bukan, sorry. Karena nggak ada datanya ya. Kalau ST karena nggak muat. Oke, aman. Kamu Elisa? Aman. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Yang di ini aja, seputar materi 2 aja, gitu ya. Di deskripsi nggak ada. Oke, teman-teman, cuma link materi. Oke, nanti chat Mas Raffi ya. Nanti teman-teman boleh chat saya juga, Kak. Saya di grup ini nggak ada. Nanti saya coba follow up ke Mas Raffi atau ke Mas Rido. Takutnya nanti teman-teman ada kendala. Di kitanya ada, tapi di HP-nya nggak ada. Nanti dikirim ke chat pribadi gitu maksudnya. Oke, aman? Ada yang mau tanya dulu? Teman-teman yang lain? Sudah clear semua? Absen nggak ada? Oke, boleh mungkin presensi. Boleh, nanti saya bahas lagi teman-teman. Sebenarnya kita masih ada di hari Kamis lagi. Kalau nggak salah di tanggal 7. Hari Jumat tanggal 7. 6, 7. 6, 6. 6 itu masih ada. Sorry. Oke, link presensinya boleh diisi dulu. Kamelisa aman? Aman, Kak. Baik. Kalau aman, saya lanjut dulu. Boleh gantian sesi kan? Baik, teman-teman. Ya, teman-teman saya lagi, teman-teman sebenarnya nggak terbatas buat pertemuannya, gitu ya. Buat teman-teman nanti pasti bakal ada terus, jangan takut gitu ya. Ketika ada materi baru pasti bakal dikasih teman-teman, maksudnya Zoom-nya maupun buat video materinya, gitu ya. Nanti bakal diinfokan lagi sama Mas Rido. Kabari saya kalau ada kendala saya belum dapat gitu ya. Misalnya sampai tanggal 15 Februari teman-teman belum dapat, boleh kabari aja ke saya, gitu ya. Kasih tahu ke saya teman-teman di grup apa, di batch berapa. Gitu ya. Baik, teman-teman mungkin saya bantu untuk Mas Raffi yang screenshotin untuk dokumentasinya saya bantu pandu. Kira-kira saya dokumentasi dulu teman-teman, boleh? Mas Raffi bantu screenshot, saya yang coba koordinasi. Oke, teman-teman yang nggak kendala on cam boleh on cam. Ya, kalau yang udah download VBG-nya, boleh teman-teman pakai VBG-nya dulu. Ya, nggak pun juga nggak apa sebenarnya. Baik. Nah, baik teman-teman, terima kasih buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang Indonesia bagian tengah dan bagian timur yang udah luangin waktunya. Coba kami screenshot file latihan, slide 1, terus slide 2, slide 3, oke, slide 4, slide 5, slide 6, 7, slide 8, 9, slide 10, oke, slide terakhir. Oke, baik teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Nah, saya akhiri buat pertemuan hari ini. Jangan suka bertanya ke saya atau ke Mas Raffi atau ke Mas Fido. Saya akhiri buat pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih lagi sekali lagi buat teman-teman. Sekali lagi selamat merayakan Imlek buat teman-teman merayakan. Saya akhiri pertemuan malam ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.